warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah hadir bersama saya di sini dalam konseling kelompok. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Kak. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Kak. Oke, silakan. Kita memulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa juga ya. Selesai. Oke, sekarang kita perkenalan dulu agar nantinya kita semua bisa lebih akrab lagi. Dimulai dari saya sendiri, nanti dilanjutkan dari sebelah kanan saya, dan harus memperkenalkan juga orang yang sebelumnya sudah memperkenalkan diri. Bagaimana, paham? Oke. Nama saya Fahmi Sarah dari Jalan Bakau Balandai. Saya Saripah dari Perkumnas Perempuan dan sebelumnya. Dan di samping kanan saya namanya Fahmi, alamatnya di Jalan Bakau Balandai. Perkenalkan, nama saya Lisa Hadim, saya dari Balandai. Di samping kanan saya ada Saripah dari Perkumnas Perempuan. Perkenalkan, nama saya Nina. Saya dari Balandai. Di sebelah saya Di sebelah kiri saya, di sebelah kiri saya atas nama Fahmi Pesan. selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Citra Susan dari Balandai dan ada di samping kanan saya yaitu Nina. Oke, sekarang kita semua sudah saling kenal. Nah, sebelumnya kalian semua sudah ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Belum, Kak. Oke, jadi konseling kelompok itu proses bantuan oleh konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Nah, nantinya kita akan memecahkan masalah yang berat maupun tidak. Nanti kita akan bersama-sama memecahkan masalah yang ada dan saling bertukar pendapat. Kemudian di konseling kelompok ini ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang berarti semua hal yang terjadi di dalam forum kita ini atau dalam proses selama kita melakukan konseling kelompok ini hanya bisa kita bahas di ruangan ini dan tidak boleh dibahas di luar dari ruangan ini. Kemudian ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu yang nantinya kita saling terbuka untuk menceritakan masalah-masalah kita masing-masing. Nah, untuk itu sekarang kita lakukan ikrar konseling terlebih dahulu. Silakan ulangi setelah apa yang saya katakan. Saya bersumpah akan menjaga kerahasiaan apapun yang akan diceritakan teman-teman saya di sini dan tidak akan saya bahas di luar tempat ini kapanpun dimanapun akan tetap terjaga kerahasiaannya. Oke, untuk membuat suasana lebih asik dan lebih santai, sekarang kita akan lakukan ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya itu adalah bos berkata, yang artinya semua perintah yang akan dimulai dari kata bos berkata maka harus dilakukan. Tapi jika tidak diawali dengan kata bos berkata maka semuanya diharap diam. Paham? Paham. Oke, kita mulai. Bos berkata, angkat tangan kiri. Oke, masih konsentrasi. Perhatikan dan dengarkan. Tundukkan kepala.
masih konsentrasi. Selanjutnya balik ke hadapan teman masing-masing yang berada di sampingnya. Oke. Bos berkata, tunjukkan jempolnya. Oke. Saya rasa kalian semua sudah konsentrasi untuk kita membahas apa yang menjadi inti pembahasan kita hari ini. Oke. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi dalam permainan ini. Sekarang kita masuk dalam sesi utama kita. Silakan ceritakan masing-masing masalah kalian, dimulai dari Sarifah. Silakan ceritakan. Saya punya masalah belajar dan saya sulit sekali menghafal jika diberikan tugas yang mengenai rumus. Oke, sulit. Selanjutnya, Saya juga punya masalah dalam mengatur waktu, dan saya selalu mengerjakan tugas pada malam sebelum besok dikumpul. selanjutnya. Kalau saya hanya belajar pada saat tidur saja. Kalau saya Kak ada masalah dalam keluarga, jadi saya merasa tidak semangat untuk kuliah. Menarik sekali, ternyata ada berbagai alasan yang membuat kalian malas belajar, dan mari kita coba cari solusinya bersama-sama. Nah, menurut kalian permasalahan siapa yang benar-benar penting dan harus kita selesaikan terlebih dahulu? Oke, kita sepakat untuk membahas permasalahan dari Susan. Silakan Susan ceritakan lebih lanjut mengenai permasalahannya. Jadi begini, orang tua saya itu selalu bermain di rumah Kak, dan itu terjadi sudah sangat lama. Itu yang membuat saya menjadi sedih, sampai pernah waktu itu mereka akan bercerai. Saya memang tidak tahu persis masalahnya seperti apa. Yang saya tahu itu saya menyelesaikannya perkaraannya mereka. Saya merasa mereka terlalu egois memikirkan urusan mereka sendiri, padahal mereka ini punya anak yang seharusnya diurus dan dididik dengan baik. Saya tidak tahu harus bagaimana, dan saya benar-benar merasa untuk apa saya hidup dan kuliah, berpikir keras saat ini apabila saya akan kehilangan mereka. Oke, saya paham dan mengerti betul apa yang Susan rasakan. Nah, apakah ada teman-teman yang mau berpendapat? Saya Kak, apa yang konsep dilakukan ketika orang tua kamu bertengkar? Saya hanya diam. Apakah pernah coba mencari tahu alasan kenapa orang tua kamu bertengkar? Terkadang masalah keuangan. Oke, sudah jelas bahwa permasalahannya itu disebabkan karena kesalahpahaman atau juga masalah keuangan. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang lain, apakah ada solusi untuk Susan? Saya dengan berbicara baik kepada orang tuamu, bagaimana perasaan kami saat mereka bertengkar? Menurut saya, ada baiknya sering berkumpul dengan keluarga untuk berbincang-bincang agar membuat suasana kembali hangat. Kalau menurut saya, dengan melakukan liburan di akhir pekan nantinya bisa membuat keluarga menghilangkan pikiran stres. Oke, pendapat kalian atau saran kalian ini semuanya bagus. Nanti Susan bisa melakukan apa-apa saja dari saran teman-teman semua. Oke, karena waktu kita hampir habis, jadi kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Kira-kira kapan kita bisa berjumpa lagi untuk membahas permasalahan selanjutnya? Oke, kalau begitu kita akan bertemu di pekan depan di waktu dan di hari yang sama. Sekian untuk kegiatan kita hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.